Isu korupsi yang menyeret suami Bu Puan sudah memanas, tapi yang tak disangka ternyata Bu Puan juga akan dicek KPK, Megawati pun turun tangan. Ia marah bukan untuk membela anaknya, tapi karena merasa keadilan dipermainkan. Jangan main tuduh, kalau KPK mau asal periksa, saya yang akan berdiri di depan. Inilah kenapa perampasan aset harus kita sahkan. Yang korupsi memang dipenjara, tapi masalahnya banyak yang keluar penjara masih kaya. Rumah tetap berdiri, rekening tetap aman, aset tetap atas nama keluarga. Mulai sekarang, itu yang kita ubah. Koruptor bukan hanya dipenjara, tapi dimiskinkan. Tulis di komentar, setuju atau tidak aset koruptor dirampas negara. Yang akan berjuang untuk semua rakyat. Saya minta Dedi Mulyadi dan Dhani Winata agar segera dibantu, didukung supaya bisa membantu saya di pusat, bisa membantu saya di Jakarta untuk kita bela rakyat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak, salam. Ayo semua jawab. Yang namanya pendiri republik ini bukan karena saya putrinya, yes, tapi saya juga anak ideologi dia. Hah? Terus sekarang, apa? Pahlawan lah. Tapi kan ya, hati-hati loh kalau mau jadiin pahlawan itu loh. Lah jangan gampang dong. Kalau Pak Bung Karno bener pahlawan, karena saya berani bertanggung jawab. Goblok apa enggak? Saya lihat di pidatonya, narasinya itu kayaknya penuh dengan dendam ya. Seharusnya tidak usah diributkan, karena itu merupakan faktor pemersatu bangsa kalau kita bijaksana ya. Karena pahlawan itu menurut para akademisi seluruh dunia dari riset beberapa negara itu memang keputusan politik dan bersifat selektif dan episodik, di mana pahlawan tersebut heroik lah, acting sebagai pahlawan. Tapi ada periode mereka juga yang tidak heroik, bahkan ada periode yang mungkin melanggar hukum melulu. Buktinya George Washington yang semua orang kenal dianggap pahlawan pendiri negara Amerika Serikat. Padahal dulunya dia memiliki banyak budak-budak banyak. Nelson Mandela aja ya menjadi pahlawan karena dia berani melawan apartheid di South Africa. Tetapi sebelumnya dia juga kan militan kan, anggota yang militan yang ribut terus. Iya, ekstremis lah. Iya, ekstremis. Tapi orang tidak melihat itunya karena episode dia melawan apartheid itu menjadi pahlawan. Nah, yang saya sayangkan pidato-pidato Ibu Mega yang intisarinya menolak gelar tersebut, tetapi dibawakan dengan cara yang kurang simpatik menurut saya. Saya juga sedih nontonnya. Ini pada kemana nih orang-orang PDIP, kenapa dibiarin gitu loh ya. Saya tanya beberapa orang, pendapat Anda gimana pidato? Menakutkan Pak, katanya. Kasihan, padahal dulu dia karismanya begitu tinggi, sekarang udah kurang lah. Gen Z yang sekarang ngelihat kok aneh ya, ini ada pemimpin kok kayak begini gitu loh. Maksud saya, setiap pidato Ibu Mega selalu memberikan narasi ikonik mengenai Bung Karno. Harusnya kemampuan dia sendiri, visinya dia sendiri, dan mempromosikan hasil dan pemikiran dia, bukan pemikiran Bung Karno ini. Tapi kayaknya pidatonya juga out of script gitu loh. Tidak ada yang memberikan script lagi terhadap pidato Mega. Nah, saya kira Mega perlu memanggil orang-orang teman-teman dia dulu seperti Eros Jarot untuk memberikan booster performance kinerja, image dan citranya. Dulu Eros tuh yang bikin memoles citranya Mbak Mega sehingga hampir dikatakan orang nggak tahu, aspiratif banget ini ibu ya kan. Kalau sekarang kan kayaknya kalau bukan anak Bung Karno ya bukan siapa-siapa dia harus menjadi dirinya sendiri, bukan menjadi bayangan Bung Karno. Rakyat tidak melihat Bung Karno sebagai harus hidup lagi gitu loh. Memang belajar dari pengalaman semangat Bung Karno benar, tetapi rakyat melihat bukti nyata dari siapa Megawati gitu loh. Kepahlawanan nasional itu bukan biografi total gitu loh Pak. Ya bukan berarti mentolerir kehidupan moralnya semua baik, nggak ada, itu manusia semua. Cuma malaikat aja yang tidak ada kesalahan. Ini bukan cari nabi Pak ya. Orang korupsi miliaran, di penjara beberapa tahun, habis itu keluar masih kaya. Rumah ada, mobil ada, rekening aman. Menurut saya itu tidak masuk akal. Kalau uangnya dari rakyat, ya harus balik ke rakyat. Rampas semua asetnya, biar kapok. Saya mau dengar pendapat kalian juga. Setuju tidak aset koruptor disita habis? Jika setuju, follow akun ini dan bagikan, biar suara ini didengar oleh Bapak Presiden. Sangat setuju sekali Pak. Ya memang harus begitu ya hukuman itu. Karena kenapa? Kalau para koruptor cuma dihukum penjara beberapa tahun, gimana mau jerah mereka Pak ya? Kita aja rakyat nih, saya juga rakyat nih, saya lebih baik dihukum penjara Pak 3 tahun tapi dikasih 1 miliar. Benar Pak, saya milih begitu. Karena tidak seimbang. Sekarang habis keluar penjara, asetnya masih banyak, uangnya masih banyak. Aduh, parah. Dan tidak mungkin juga
di negara kita hukumannya seperti hukuman negara luar. Jauh. Negara kita banyak sekali ya hukumannya ringan lah, dianggap ringan. Korupsi miliaran, triliunan, tapi penjara. Saya sangat setuju pokoknya Bapak Gubernur Jawa Barat nih, Kang Deddy Mulyadi. Tolong Pak Presiden Prabowo nih, kalau Bapak memang tegas, hukuman di negara kita harus kuat. Ya tadi seperti tadi ya, dimiskinkan, asetnya sita semua. Ya, karena itu uang rakyat semua itu yang dimakan. Pokoknya saya setuju sekali Pak Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Begini Pak ya, saya pokoknya para koruptor ini harus dimiskinkan. Setuju sekali, karena kalau hukumannya berat seperti negara lain, tidak mungkin. Oke Pak, semoga Pak Prabowo mendengar nih yang disampaikan Kang Deddy Mulyadi. Ini lucu nih, sumpah lucu banget sumpah ya. Ahmad Doli, RUU perampasan aset tak termasuk ke dalam prolegnas prioritas 2025 karena kurang cocok diterapkan di Indonesia. Gini ya Pak ya, kurang cocok diterapkan di Indonesia atau kurang cocok dengan pejabat-pejabat yang ada di Indonesia, ya kan? Atau kalian takut nih dengan RUU perampasan aset karena pejabat-pejabat di Indonesia banyak oknumnya, ya kan? Makanya kalian bilang kalau seandainya RUU perampasan aset tidak cocok diterapkan di Indonesia. Tidak cocok diterapkan di Indonesia atau tidak cocok dengan pejabat-pejabat di Indonesia karena takut. Terlalu nyaman, ya kan, di mode koruptor, terlalu nyaman, ya kan, mengambil uang pajak dari rakyat, terlalu nyaman ngerampok uang negara. Jadi RUU perampasan aset kurang cocok diterapkan di Indonesia. Bener juga sih. Coba tinggalkan di kolom komentar ya. PDIP tolak usulan KPK batasi masa jabatan ketua umum partai politik. Dinilai lampaui kewenangan. Ini KPK sengaja apa gimana nih ngusik ketum abadi? Nggak takut dia tantrum apa? Baru-baru ini KPK mengusulkan agar masa jabatan ketua umum partai politik itu dibatasi maksimal 2 periode. Tentu saja usulan ini mengusik kenyamanan para elit. Karena ini bukan sekedar urusan sirkulasi jabatan, melainkan upaya radikal membedah jantung korupsi di Indonesia. Masalahnya jelas, ketika kursi ketua umum menjadi hak milik abadi, partai politik sudah berubah dari pilar demokrasi menjadi perusahaan pribadi atau dinasti keluarga yang tertutup. Masa jabatan tanpa batas adalah akar dari absolutisme politik. Di titik inilah oligarki internal itu mengental, di mana keputusan strategis negara hanya ditentukan di satu meja makan. Tanpa regenerasi paksa, kaderisasi partai akan mati suri, dan yang muncul ke permukaan hanya pewaris-pewaris darah biru atau para petualang politik yang mampu membayar mahar besar kepada pemegang kunci partai. Saya pikir KPK tidak salah jika mereka mendeteksi bahwa korupsi kebijakan di tingkat negara itu seringkali bermula dari utang budi atau transaksi bawah tangan di tingkat internal partai yang tidak demokratis. Narasi kedaulatan partai yang sering dipakai untuk menolak usulan ini sebenarnya adalah argumen yang usang dan manipulatif. Kita harus ingat, partai politik itu bukan sekedar ormas loh. Partai politik itu hidup dari pajak rakyat melalui dana banpol dan memegang otoritas tunggal dalam mencalonkan pemimpin bangsa. Saya pikir publik berhak memaksa partai politik untuk tidak menjadi sarang otoritarianisme kecil. Jika partai politik terus resisten, mereka sebenarnya sedang mengakui bahwa mereka takut kehilangan kontrol atas sumber daya kekuasaan. Tanpa pembatasan ini, demokrasi kita hanya akan menjadi panggung sandiwara, di mana pemainnya berganti, tapi sutradaranya tetap itu-itu saja dan keturunannya selama berpuluh-puluh tahun. Makanya pasukan ketum abadi dikerahkan untuk menolak narasi KPK ini. Thank you. Anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PDIP, Iwayan Sudirta, sebut RUU perampasan aset bisa berdampak buruk jika disahkan. Tunggu dulu, kalau kupandang-pandang wajahnya mirip artis terkenal dari Jepang ini.
Jelas memang RUU perampasan aset itu bisa berdampak buruk ke orang yang berniat korupsi atau sudah korupsi gitu. Tinggal atur aja sebaik-baik dan sebenar-benarnya supaya memang benar-benar koruptor lah yang kena perampasan aset itu.